Jadi kayak lirik di refnya kan lala lala jangan lupa jiwa bisa gila gitu. Itu tuh memang untuk ibu Lala. Jadi emang itu aku tulis untuk ibuku yang intinya sebenarnya ini obrolan yang selama berapa tahun kebelakang udah sering aku bahas sama ibuku juga gitu. Kayak bahwa dia tuh kan anak-anaknya udah pada gede ya gitu. Adekku juga udah pergi kuliah keluar kota gitu. Dia kan sebenarnya udah lebih bisa banyak istirahat, banyak liburan, nikmatin aja hari-harinya. Tapi dia masih kerja, masih... Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Hari ini udah kedatangan Kak Eson dan Kak Adel. Kak Eson dan Kak Adel ini dari mana sih? Kami Rasukma, unit folk pop duo dari Bandung. Oh, ya. Dari Bandung. Betul. Kalau boleh tahu awal terbentuknya Rasukma tuh dari mana sih, Kak? Kita itu sebetulnya teman SMA. Jadi teman atau teman? Teman. Oh, teman. Kita bersahabat dari SMA. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bukan couple berarti ya? Bukan. Bukan. Dari SMA. Terus pas SMA kita sering ada banyak beririsannya kayak kita organisasi bareng, kita vokal grup bareng, kepanitiaan segala macam. Jadi kita deket banget. Terus kita juga iseng-iseng dari SMA bermusik bareng. Akhirnya lanjut sampai kuliah, Eson ngajak aku untuk join Rasukma. Terus akhirnya terbentuklah Rasukma di tahun 2017. Rasukma sendiri tuh ada artinya nggak sih, Kak? Ada. Jadi Rasukma itu dari dua kata, rasuk sama sukma. Jadi sebenarnya itu tuh sebuah doa, kan katanya nama adalah doa ya. Jadi harapannya lagu atau karya kami itu bisa merasuki sukma para pendengarnya atau penikmatnya gitu. Dalam ya, merasuki. Jadi biar lagu-lagunya tuh kayak diingat mungkin. Betul. Dan bisa membekas lah gitu. Terus kan sekarang Rasukma nih baru bergabung juga di Juni Records ya. Gimana sih awalnya kok bisa gabung sama Juni? Awalnya itu waktu bulan puasa tahun ini, kayaknya bulan April gitu deh. Jadi kami emang lagi ngerjain album yang selanjutnya. Terus tiba-tiba hadir nih Mas Boim, waktu itu nge-DM ke Rasukma lewat IG. Halo gitu, baru denger lagu-lagunya gitu. Aku suka yang ini, ada dia sebut judulnya gitu. Dan di situ karena kebetulan kami lagi ngerjain album, jadi bilang Mas kita lagi ngerjain album nih gitu, mau denger nggak? Gitu. Boleh, kirim aja gitu. Dan akhirnya setelah itu kita ketemu, ngobrol-ngobrol beberapa kali. Alhamdulillah sekarang kami jalan bareng sama Juni gitu. Awalnya dari DM. Iya, dari DM Instagram. Mas Boim ngedengerin lagu kalian. Awalnya nyangka nggak sih ya kayak lagu-lagu kalian denger Mas Boim dan akhirnya gabung di Juni gitu? Enggak sih. Sama sekali enggak sih. Sama sekali enggak. Iya, karena kita juga kita lagi mencari juga seiring dengan berjalannya kita bikin album 2 dan menggarap segala macam, kita juga mencari kan nih siapa ya yang bisa kita ajak untuk bikin ini lebih proper lagi gitu. Terus ternyata di tengah jalan ada Mas Boim tuh kayaknya ini patut kita perjuangkan gitu. Jadi kayak seru banget dan ternyata di perjalanan kita cocok, kita ngobrolnya juga sangat disupport juga, mereka juga sangat open. Jadi seneng banget, nggak nyangka banget. Nggak nyangka, apalagi maksudnya Juni Records kan ada Kak Raisa, ada Bernadia juga. Itu kalian udah ketemu sama mereka belum? Belum, sampai sekarang belum lagi ya. Belum ada kesempatannya. Semoga ya, bentar lagi. Jadi excited banget ya, tiba-tiba kayak nggak nyangka akhirnya gabung di Juni gitu ya sekarang. Karena kita juga iseng ya kayak ngasih materi yang lagi kita garap gitu, kayak tadinya kayak pengen mungkin ada feedback segala macam, terus ternyata kita ayo ngobrol ke kantor kayak wah gitu. Seneng banget sih. Eson juga awalnya kan mungkin pas Mas Boim bilang gitu akhirnya ya udah deh, kita memang lagi ada album Mas, mau dengerin nggak? Kita iseng aja gitu. Ayo kita kerjasama, bukan dia bukan mau dengerin nggak, iseng aja sebenarnya. Tapi ternyata langsung diajak, ayo kita ke kantor, oke gitu, langsung lah kita ketemu. Jadi bareng waktu itu ketemu Eson duluan. Waktu itu aku ketemu sama Jaya, sama manajer kita. Ketemu bertiga waktu itu di kantor Juni pertama kali. Terus pas dapet info dari Eson tuh gimana tuh? Ini nih kita aku kayak menunggu di Bandung dengan resah dan gelisah, tapi kayak excited juga, jadi kayak ayo good luck, bisa. Terus kayak mereka akhirnya ngabarin segala macam gimana jalan obrolannya dan apa aja yang harus kita siapin, kira-kira apa yang harus kita
apa ya, poles lagi segala macam. Ya udah dari situ akhirnya aku kayak oke, ya udah kita barengan mulai tektokan juga, dan ya gitu sih, aku cukup cukup kaget ya dengan hasil obrolan kalian juga, jadi tapi seru sih, alhamdulillah. Berarti ini kalian konsisten gak sih dari dulu tuh memang berdua ya? Sebenarnya si Rasukma itu memang duo, jadi kami bikin lagu tuh berdua lah gitu. Tapi biasanya untuk live, misalkan di panggung atau yang lainnya, itu memang biasanya kami mengajak teman-teman untuk membantu lah gitu. Jadi biasanya sekitar macam-macam gitu, bisa tampil berdua, bisa tampil bertiga, berempat, sampai berlima gitu. Jadi macam-macam lah formatnya sebenarnya gitu. Tapi si Rasukmanya tuh kami berdua. Rasukmanya berdua. Betul. Gitu. Terus apalagi kalian kan temenan ya? Sahabatan gitu dari SMA, akhirnya bikin Rasukma ini. Pernah gak sih kayak berantem kecil atau kayak pasti ada gak sih kayak gitu? Ada banget. Ada banget, apalagi masa kita udah hampir mau 10 tahun. Iya, udah mau 10 tahun berteman gitu. Sih? Ada aja sih, apalagi ya dengan dari yang anak SMA terus akhirnya tumbuh bareng tuh, tahu banget gitu kan kelemahan dan kekurangannya. Jadi kayak, tapi ya sejauh ini kita bisa mentolerir satu sama lain dengan baik ya, walaupun kadang Eson agak gedek aja sama sama mepet-mepetnya aku gitu ya, Son. Dan mungkin justru karena si basisnya karena pertemanan itu jadi lebih mudah juga buat navigate ada masalah gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya lebih enak karena udah tahu pola komunikasi satu sama lain. Jadi sebenarnya kalaupun ada masalah tuh lebih enak sebenarnya untuk dibahas dan diselesaikannya gitu. Karena udah tahu ya, apalagi dari temen tahu nih, misalnya ada lagi ngambek nih, ya udah cara nanganinnya gimana nih gitu, udah hafal banget gitu ya. Benar. Keren sih, maksudnya dari pertemanan akhirnya sampai sekarang, semoga kalian terus nanti sampai kakek nenek. Semoga nanti kita merajut bareng ya, Son. Sampai nenek kakek, sampai punya cucu gitu. Terus denger-denger kalian ini punya single baru ya? Betul. Apa tuh singlenya? Judulnya Lala Lala. Lala, 3 kali ya? 2 kali. Lala Lala. Lala Lala. Iya. Terus boleh diceritain nggak sih, ada makna nggak sih dari Lala ini? Karena kan kayak senandung gitu kan. Kenapa judulnya itu? Jadi tuh aku tulis buat ibuku, namanya Ibu Lala. Jadi sebenarnya emang lagu itu ditujukan untuk Ibu Lala gitu. Jadi kayak lirik di refnya kan, Lala Lala jangan lupa jiwa bisa gila gitu. Itu tuh memang untuk Ibu Lala. Jadi emang itu aku tulis untuk ibuku yang intinya sebenarnya ini obrolan yang selama berapa tahun kebelakang udah sering aku bahas sama ibuku juga gitu. Kayak bahwa dia tuh kan anak-anaknya udah pada gede ya gitu. Adekku juga udah pergi kuliah keluar kota gitu. Dia kan sebenarnya udah lebih bisa banyak istirahat, banyak liburan, nikmatin aja hari-harinya. Tapi dia masih kerja, masih lembur, masih kerja sampai tengah malam. Jadi kayak, udah deh gitu, boleh nggak gantian gitu. Biar anak-anaknya aja gitu yang kerja gitu. Nah itu sebenarnya inspirasi kenapa bikin lagu Lala Lala untuk Ibu Lala itu sih sebenarnya. Oh, berarti buat ibu kamu ya gitu ya. Dalam juga ya maknanya ya, kayak apa? Ya udahlah gantian gitu, anak-anaknya aja gitu. Terus lagu ini kan tentang perjuangan ibu nih. Terus aku jarang banget juga denger kayak tentang ibu, tentang ayah, lagu-lagunya tuh pasti tone-nya tuh mellow kayak gitu. Tapi lagu kalian itu dinyanyinya dengan kayak tone-nya tuh happy gitu. Kenapa sih memilih itu gitu? Karena mungkin secara pesan tuh dia bukan lagu sedih ya. Karena sebenarnya emang secara pesan tuh dia justru mengajak untuk kayak lebih nikmatin hidup yuk gitu, lebih banyak istirahat, lebih rehat, jangan terlalu pusing-pusing amat kalau hidup gitu kan. Jadi memang kayaknya kami rasa nggak pas juga kalau dibawainnya secara mellow gitu, dan secara mungkin kalau secara akor sih minor gitu ya, kayaknya lebih cocok kalau misalkan itu memang energetik dan justru memang bawa pesannya tuh yuk gitu, kita istirahat yuk, kita nikmatin hidup yuk. Jadi emang lebih positif lah jadinya secara konteks gitu si pesannya. Jadi nggak bikin orang yang denger tuh bukan malah jadi sedih atau gimana ke bawah suasana ya, justru malah kayak jadi happy, jadi kayak ayo dong bangkit, ayo dong semangat kayak gitu. Yang aku juga pas dengernya gitu sih gitu. Terus ada nggak sih ciri khas Rasukma yang ditonjolkan dalam single ini tuh? Sebenarnya kita memang mempertahankan identitas kita tuh ada 3 unsur lah ya mungkin. Unsur lah ya bilangnya, 3 unsur. Ada vokal kami berdua, gitar akustik, dan lirik yang berbahasa Indonesia. Itu tuh identitas yang kita pegang teguh untuk
karya-karya Rasukma. Dan di karya ini terutama selain kita berpegang teguh pada unsur itu, kita juga mengeksplor banyak hal sih ya. Kita mengeksplor banyak instrumen baru, kita pakai drum yang sebelum di karya-karya sebelumnya yang dirilis tuh belum kita masih pakai kahon ya. Masih pakai kahon. Terus kita juga mengeksplor layer harmonisasi vokal. Itu sih, jadi mungkin yang ciri khasnya itu ya yang terus kita pegang. 3 pilar itu ya. Berarti bakal terus-terusan 3 unsur atau 3 pilar itu yang bakal jadi identitas kalian, bakal mau pasti singlenya, mau album baru, pokoknya 3 unsur itu harus tetap ada ya. Terus kan tadi Kak Eson bilang lagunya ini kan buat Ibu Kak Eson, Ibu Lala. Ibu Lala sendiri apa udah pernah denger? Udah. Reaksinya gimana tuh? Awalnya, jadi memang aku bilang ke dia, aku mau bikin lagu tentang Bunda gitu kan. Oh iya gitu, iya boleh lah gitu. Tapi yang dia nggak nyangka adalah waktu aku bilang, Bun ini mau rilis nih lagunya tanggal 30 Agustus kemarin. Judulnya apa? Lala Lala. Nggak percaya dia. Masa iya pakai nama Bunda gitu. Dia bilang bohong kamu gitu. Tapi ibunya Kak Eson langsung nggak ya, masa pakai nama Bunda? Nggak mikir kan, biasanya Lala kan kayak senandung aja gitu ya. Sebenarnya karena kalau ditulis tuh beneran Lala, Lala kan. Jadi mungkin dia langsung kayak, nama gua gitu. Jadi gak percaya. Pas dibilang tuh kayak nggak mungkin, bohong ya kamu. Sampai akhirnya yaudah lihat aja tanggal 30 pas dirilis, ya ampun beneran lagi gitu. Jadi dikira bercanda. Dikira bohongan gitu, dikira nggak mungkin pakai nama gua gitu. Terus pas denger lagunya tuh reaksi ibunya Kak Eson tuh gimana? Dia alhamdulillah suka, karena dia memang suka lagu-lagu yang upbeat. Lagu Rasukma kan sebelumnya banyak yang mellow juga ya. Dia tuh sebenarnya lebih suka yang upbeat dan emang bisa dijogetin gitu. Jadi dia suka secara musik. Kalau secara pesan sebenarnya itu pesan yang nggak baru juga buat dia, karena dia sering denger juga sebenarnya kan, kayak aku sering bilang kayak udah kali jangan kerja mulu gitu kan. Jadi itu udah sering sebenarnya, bukan pesan yang baru juga, cuma ya alhamdulillahnya dia suka secara musikal tuh, dia suka lah sama lagunya gitu. Jadi lirik-lirik di Lalala ini tuh sebenarnya juga nasihat-nasihat dari Kak Eson untuk ibu yang akhirnya dijadiin lagu gitu ya. Mungkin bukan nasihat kali ya, lebih ke kayak request aja sih sebenarnya, kayak boleh nggak gitu, lebih banyak istirahat gitu, bukan kayak nasihat juga sih sebenarnya. Jadi kayak request, akhirnya kayak mungkin nggak mau didengerin, jadinya Kak Eson ya udah dijadiin lagu gitu kan, biar bisa didengerin gitu sama orang-orang gitu ya. Biar kalau lupa tinggal buka Spotify. Benar. Gitu. Atau kalau misalnya ibunya Kak Eson nggak mau denger, atau ibu-ibu yang lain, ya udah puter aja gitu kan di rumah. Jadi sambil dengerin lagu sambil kayak ngasih tahu ke orang tua. Terus ada tantangan sendiri nggak sih buat kalian dari proses pembuatan si single Lalala ini dari single-single sebelumnya? Kalau tantangan sebetulnya yang paling kerasa adalah di pembuatan single dan karya-karya seterusnya tuh, bukan seterusnya ya, maksudnya karya-karya yang sudah kita garap kemarin itu, Eson tuh udah di Jakarta dan aku masih di Bandung. Kita mainly rekaman dan produksian semuanya di Bandung kan, jadi itu sih yang paling kerasa challenging ya, untuk nyamain jadwal, untuk kayak ngeset kapan nih kita bisa, oke, minggu ini kita mau A, B, C, D, udah harus dibabat semua gitu. Jadi weekend tuh benar-benar kita padetin segala macem. Dan ya capek tapi alhamdulillah works ya. Kayak gitu sih yang paling kerasa untuk challenge yang beda. Terus single Lalala ini kalian berdua atau Rasukma aja, atau ada dibantuin siapa sih untuk produksiannya? Untuk produksi tuh kita punya langganan, ada sound engineer dari Bandung namanya Ade Tonfreak. Dia emang udah pegang Rasukma tuh dari album pertama, terus tahun 2022 kemarin kami rilis EP juga, itu sama Ade juga. Dan sekarang jadinya lagi-lagi kami percayakan ke Ade untuk produksi album ini. Sama drummer juga, aku nggak bisa main drum. Maksudnya bisa sih, cuma kayak nggak rapih gitu. Jadi akhirnya bagian drum juga aku percayakanlah ke temanku Agung, teman kami, namanya Agung dari Bandung juga. Sisanya sih kita ya. Iya. Jadi kayak teman-teman yang emang udah selalu bantu Rasukma ya, jadinya mungkin udah tahu juga karakter Rasukma apa kayak gimana, jadi dibantuin sama teman-teman tadi. Iya, benar-benar. Terus di musik videonya nih kan aku lihat digambarkan dengan tarian gitu.
Terus ada makna tersendiri nggak sih tarian tersebut? Sebetulnya kenapa kita pengen dikemas dalam bentuk tarian, karena tadi yang Eson bilang kan ini lagunya tuh upbeat gitu, bisa dijogetin gitu kan, kayak oh ya udah kita bikin kita kemas aja dengan tarian gitu. Maknanya sebetulnya ini ada ini kita benar-benar serahkan ke Anya yang menjadi koreografer di music video itu, dan teman kita juga. Anya pokoknya silakan interpretasikan dan karyakan gitu kan. Tapi kita bilang kita pengen ada 2 karakter yang berbeda nih, yang ceritanya menggambarkan seorang ibu dan anak, dan di video klipnya juga ada sepasang ibu dan anak beneran. Jadi itu sih yang berkesan banget buat kita, karena mereka bisa mendalami karakternya secara lebih natural dan organik, dan itu meaningful banget sih, seru banget dalam pembuatannya. Dibantuin juga sama teman kami Rayhan Farki yang menjadi sutradaranya. Berarti di musik video itu teman kalian juga? Iya. Kita memberdayakan ini jadinya kayak teman-teman ya. Berarti maksudnya kalian menyerahkan ke mereka kayak maunya kayak gini, jadi dia yang berkarya. Iya, kita kasih konsep, silakan dikembangkan gitu. Bener. Karena sebenarnya kalau kami rasanya kan kami bisa buat musik nih ya. Jadi kami buat musik dari pesan itu. Dan akhirnya si pesan ini kami titip ke koreografer untuk akhirnya ditranslate jadi medium dia, yaitu tarian, dan juga dititip ke Rayhan Farki yang memang orang visual, boleh ditranslate jadi camera worknya kayak gimana gitu. Jadi akhirnya ini semua tuh jadi tafsiran kita masing-masing gitu di dalam satu bentuk video klip gitu sih. Terus ada alasan khusus nggak sih, kayak kalau aku lihat kan di musik videonya tekniknya pakai one shot ya? Itu ada alasan khusus nggak? Kami kenapa pakai one shot sebetulnya karena ini kan dance performance ya, maksudnya seni tari, dan dari awal lagu sampai akhir tuh tidak putus, jadi kami juga pengen menangkap itu secara utuh, dance performance-nya supaya lebih kebayang dan kerasa, dan buat kita juga jadi sesuatu yang menarik sih, karena si one shot video ini kan challenge tersendiri lagi ya. Jadi kayak seru ya gitu ternyata, dan lihat hasilnya juga oh ini nih yang kita mau gitu, seru banget gitu sih. Berarti kalian juga puas ya, maksudnya dengan dibantuin teman-teman semuanya sesuai dengan yang kalian mau berarti musik video. Seneng banget. Terus dari masing-masing kalian nih part mana sih yang paling ngena di single Lalala ini? Kalau aku sih lirik favoritku itu rambut putihmu bersaksi, buah hatimu beraksi. Itu bagian favoritku karena itu cukup simbolis dan ngena secara personal aja buat aku. Kayak maksudnya ya secara gamblang kan bilang bahwa orang tuaku tuh udah makin tua, udah makin makin tua sih, udah makin berumur. Dan anak-anaknya sudah beranjak dewasa, dan sekarang giliran kami yang beraksi gitu. Jadi itu yang paling kena sih aku liriknya. Dari kakak? Kalau aku part dari lagunya sebetulnya aku suka semua liriknya. Liriknya aku kayak tiap kali nyanyi tuh kayak menahan. Part yang paling aku suka di bagian outro-nya itu sih, menuju outro yang ketika ada modulasi tapi nggak kerasa kayak modulasi. Terus di akhir, oh ternyata naik nadanya, itu seru sih. Nyanyinya juga seru dan maininnya seru. Aku suka part itu. Terus single Lalala ini menurut kalian bisa nggak sih jadi reminder buat Gen Z yang pada anak-anak korporat nih? Bisa banget, bisa banget. Karena itu termasuk kami, gitu kan. Kami juga masuk ke dalam semesta itu kan gitu. Jadi memang selain buat para ibu gitu di luar sana yang kami apresiasi dalam lagu ini. Lagu ini juga memang jadi pengingat juga sih buat kami juga. Mungkin dan harapannya mungkin buat orang lain juga kalau sesekali tuh istirahat kali gitu. Kayak take things slow lah gitu, istirahat, lebih nikmatin hari-hari lah gitu. Maksudnya kita harus ingat bahwa di balik produktivitas itu kita harus tetap ngejaga kalau di liriknya kan jiwa sama raga tuh harus tetap bisa sehat lah kasarnya. Karena kalau enggak kita nggak bisa produktif juga gitu. Itu sih sebenarnya yang pengen disampaikan juga di lagu ini. Work-life balance. Work-life balance benar. Work-life balance ya, teman-teman. Termasuk kami ya. Termasuk kami.
aku maksudnya kayak jadi makin penasaran dan kayak seru gitu mendengar cerita kalian dari sahabatan sampai di titik ini. Terus lagunya pun dibikin upbeat yang pesan untuk ibu gitu ya maksud aku. Jadi aku makasih banyak buat kalian Rasukma udah mau main ke Brilio. Terima kasih. Karena abis ini aku nggak sabar bakal dengerin mereka untuk nyanyiin lagu Lalala abis segmen ini. Jadi buat sobat Brilio, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Dan abis ini kita bakal dengerin Rasukma nyanyi Lalala. Bye-bye. Dah.